Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan seluruh hajat kita. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah pertama, yaitu secara sembunyi-sembunyi, dilanjutkan lagi dakwah secara terang-terangan, dan banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah ketika dakwah secara terang-terangan di Makkah. Yang pertama, tantangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah secara terang-terangan, berdatangan dari keluarga, dari sahabat atau orang-orang penguasa di kalangan Mekah yang tidak menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu yang pertama, tantangan dari saudara atau pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Beliau berdua ketika Nabi setelah dakwah di bukit dan nyata ditolak oleh pamannya sendiri. Ketika itu Allah juga menurunkan surah yang dimana Abu Lahab marah dan memaki-maki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan juga, celakalah engkau wahai Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Dan itu hujatan tersebut ditulis oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Lahab ayat 1-5 yang berisi tentang ancaman ataupun hukuman Allah kepada Abu Lahab karena kekejamannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, ancaman dari golongan penguasa Mekah dan juga pengusaha Mekah. Mereka meminta keadilan dan mereka juga meminta persamaan derajat, keadilan secara sosial dan persamaan derajat. Kala itu mereka mengatakan kepada Abu Thalib, paman Nabi, mereka meminta kepada Abu Thalib dan memberi bujukan-bujukan, tapi ternyata Abu Thalib menolak bujukan-bujukan mereka terhadap Abu Thalib. Yang ketiga, bujukan Walid bin Mughirah. Umarah bin Walid adalah putra dari Walid bin Mughirah. Ia hendak membujuk Abu Thalib untuk mengambil anaknya ditukar dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Tapi tawaran tersebut ditolak oleh Abu Thalib. Dan selanjutnya bujukan yang ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah menawarkan, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harta, tahta, dan juga wanita. Bujukan-bujukan tersebut ditawarkan kepada Nabi Muhammad dan semua yang diinginkannya, namun Nabi menolak bujukan-bujukan yang ditawarkan Utbah bin Rabah tersebut. Selanjutnya yang kelima, siksaan kaum kafir Quraisy setelah gagal membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya
kaum kafir Quraisy menggunakan cara-cara kekerasan. Mereka melakukan kekerasan kepada Nabi Muhammad dan menyiksa para pengikutnya. Mereka dipukuli, dicambuk, bahkan tidak diberi makan. Selanjutnya yang keenam yaitu pemboikotan Bani Hashim. Bani Hashim jadi keturunan Nabi Muhammad, di antaranya yaitu singa Arab yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, Umar bin Khattab. Kafir Quraisy melakukan pemboikotan dengan memutuskan segala bentuk hubungan dengan Bani Hashim. Pemboikotan itu dimulai pada tahun ke-7 kenabian selama 3 tahun. Itulah perjuangan-perjuangan Nabi dan rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah ketika melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Yang ketujuh, tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Karena dikala itu wafatlah Abu Thalib yang usianya 83 tahun. Selang 3 hari kemudian Khadijah, istri dari Rasulullah, adalah meninggal dunia pada tahun ke-10 kenabian. Namun Nabi Muhammad tetap melaksanakan dakwahnya dan hari itu dinamakan Yaumul Huzn, hari kesedihan. Itulah tantangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perjuangan dakwahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat belajar dan silahkan diambil ringkasan dari materi tersebut. Akhiru qoli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.